Sekarang kita lanjut pada studi kasus pembuatan DFD level 1 perpustakaan. Jika kita lihat dari event list ini, maka proses yang kita buat dalam DFD level 1 adalah proses pengolahan data anggota perpustakaan, pengolahan data buku, pengolahan data pustakawan, pengolahan data peminjaman, pengolahan data pengembalian, dan pengolahan laporan perpustakaan. Setelah kita membuat proses, kita lanjut membuat terminator. Terminator yang terlibat harus sama dengan konteks diagram yang telah kita buat sebelumnya, yaitu anggota, pustakawan, dan kepala perpustakaan. Nah, sekarang kita akan mulai dari proses yang pertama, yaitu pengelolaan data anggota perpustakaan. Pada proses pengelolaan data anggota perpustakaan dilakukan oleh pustakawan dengan menginputkan data anggota yang kemudian setelah diproses, data tersebut disimpan ke dalam data store yang bernama anggota. Dari data store anggota akan diambil data anggota yang telah disimpan untuk ditampilkan ke pustakawan yang berupa info data anggota, username, dan password. Pada proses yang kedua, yaitu adalah proses mengelola data buku yang dilakukan oleh pustakawan. Pustakawan menginputkan data buku yang kemudian diproses dan disimpan pada data store buku. Dari data store buku akan diambil data buku untuk ditampilkan kepada pustakawan yang berupa info data buku. Anggota dan pustakawan dapat melakukan pencarian buku dengan menginputkan kode buku atau judul buku ke dalam proses, dan data buku akan diambil dari data store buku untuk ditampilkan kembali ke pustakawan atau ke anggota yang berupa info data buku. Pada proses yang ketiga, yaitu adalah proses pengelolaan data pustakawan. Proses pengelolaan data pustakawan dilakukan oleh kepala perpustakaan dengan menginputkan data pustakawan, kemudian diproses dan disimpan pada data store pustakawan. Dari data store akan diambil berupa data pustakawan yang telah disimpan untuk ditampilkan kepada kepala pustakawan berupa info data pustakawan, user, dan password. Proses yang keempat yaitu adalah proses mengelola data peminjaman yang dilakukan oleh pustakawan dengan menginputkan data transaksi peminjaman. Kemudian, untuk buku yang akan dipinjam, itu diambil dari data store buku. Untuk anggota yang meminjam, diambil dari data store anggota. Dan data pustakawan yang melayani diambil dari data store pustakawan. Seluruh data itu diproses dan disimpan ke dalam data store peminjaman. Data yang sudah diproses diambil dari data store peminjaman dan ditampilkan kembali ke pustakawan
berupa info data peminjaman. Pada proses yang kelima, yaitu proses mengelola data pengembalian buku. Proses pengelolaan data pengembalian buku dilakukan oleh pustakawan dengan menginputkan transaksi pengembalian buku. Data pengembalian buku akan dicocokkan dengan data peminjaman dengan mengambil data peminjaman dari data store peminjaman. Kemudian, data anggota diambil dari data store anggota. Data buku diambil dari data store buku. Dan data pustakawan dari data store pustakawan. Kemudian, semuanya itu diproses dan disimpan ke dalam data store pengembalian. Data yang sudah disimpan diambil dari data store pengembalian untuk ditampilkan kembali ke pustakawan yang berupa info data pengembalian. Proses yang keenam yaitu adalah proses pengelolaan laporan perpustakaan yang dilakukan oleh kepala perpustakaan atau oleh pustakawan, yaitu dengan menginputkan data laporan yang ingin ditampilkan ke dalam proses pengelolaan laporan. Untuk menghasilkan laporan yang diinginkan, sebelum diproses membutuhkan data-data dari data store buku, data store anggota, data store pustakawan, data store peminjaman, dan data store pengembalian. Setelah data diproses, barulah dapat menghasilkan laporan berupa laporan data buku, laporan anggota, laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan denda yang akan diberikan kepada kepala perpustakaan ataupun pustakawan. Nah, dengan demikian, proses pembuatan DFD level 1 Sistem Informasi Perpustakaan telah selesai.